Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Febrianti Lestari dengan NIM 2022-12129 dan rekan saya yang bernama Vina Khairilena dengan NIM 2022-12014. Kami di sini akan membahas tentang kode etik profesi akuntan Indonesia. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Vina Khairilena. Silahkan Vina. Profesi akuntan. Saat ini yang dapat disebut sebagai akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan strata 1 atau S1 program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat LAN dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Organisasi Profesi Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Mereka dapat bekerja di sektor swasta dan sektor publik atau BUMN, lembaga-lembaga negara, dan pemerintahan. Pada sektor swasta, perusahaan dan lembaga non-pemerintahan, mereka bisa bekerja pada departemen atau bagian akuntansi, keuangan, anggaran, audit internal, dan bagian LAM yang sejenis. Akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi sering disebut juga sebagai akuntan manajemen. Tugas pokok dari akuntan manajemen di dalam suatu organisasi yaitu melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi. Fungsi pokok akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Karena perannya yang sangat strategis, maka profesi akuntan publik di samping diawasi oleh organisasi profesi itu sendiri, juga diawasi oleh beberapa institusi pemegang otoritas seperti pemerintah, atau di Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK, Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB, berdasarkan Sarbanes-Oxley X di Amerika Serikat dan institusi lain yang terkait. Organisasi Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi Institut Akuntan Indonesia dulu bernama Ikatan Akuntan Indonesia yang disingkat IAI. Lahir 12 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 23 Desember 1957 atau TM Tuana Kota 2007. Pada awal berdirinya, susunan pengurusnya yaitu terdiri atas ketua yaitu Prof. Sumarjo, kemudian paniteranya Dr. Andes Gotisim yang dibendarai oleh Dr. Andes Basuki T. Sidarta dengan komisarisnya yaitu Dr. Andes Tantongjo dan Dr. Andes Hendra Darmawan. Pada saat itu hanya ada 11 akuntan di Indonesia. Anggaran dasar IAI baru disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 11 Februari 1959 dan baru dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 24 tanggal 24 Maret 1959. Walaupun demikian, para anggota sepakat bahwa tanggal pendirian IAI tetap tanggal 23 Desember 1957. Profesi akuntan dalam sorotan. Walaupun organisasi profesi IAI telah ada sejak tahun 1957, namun profesi ini baru berkembang pesat pada era pemerintahan Orde Baru, sejalan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru untuk memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan profesi akuntan. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru juga berdampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan profesi akuntan di Indonesia. Namun, sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa menjelang akhir abad ke-20, Indonesia tertimpa krisis ekonomi dan moneter yang berakibat runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Walaupun pada awalnya krisis ekonomi di Indonesia dipicu oleh faktor eksternal, namun banyak yang mengatakan bahwa akar penyebab krisis yang sesungguhnya adalah karena pembangunan di bidang ekonomi tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan landasan moral yang kuat.
Sorotan terhadap profesi akuntan tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat, baik terhadap akuntan manajemen maupun akuntan publik. Sorotan terhadap citra profesi bahkan juga menimpa KAP peringkat dunia, yang dikenal dengan sebutan The Big Five. Namun sorotan paling tajam diberikan kepada KAP Arthur Anderson karena pelanggaran etika dan pelanggaran tindak pidana merupakan pemusnahan dokumen kertas kerja dalam kaitannya dengan audit yang dilakukannya pada Enron. Pelanggaran ini tidak saja mengakibatkan pimpinan puncaknya masuk penjara, tetapi juga KAP Arthur Anderson sendiri tidak mampu lagi mempertahankan eksistensinya karena kehilangan kepercayaan publik. Memulihkan citra profesi akuntan merupakan tantangan bersama bila ingin profesi akuntan masih dihormati oleh publik. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Jadi, tujuan profesi akuntansi ini merupakan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 tujuan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kredibilitas. Jadi masyarakat nanti membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi pastinya. Yang kedua, profesionalisme yang diperlukan individu dengan jelas dapat diidentifikasikan dengan pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Kemudian yang ketiga ada kualitas jasa, lalu yang keempat ada kepercayaan. Nah, faktor kunci citra profesi angkutan ini yaitu keberadaan dan perkembangan profesi angkutan itu sendiri, di mana ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pemakai jasa akuntan. Sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat ditentukan oleh tingkat kualitas jasa, yang dimana pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang akuntansi serta disiplin ilmu terkait. Baik, selanjutnya ini ada prinsip etika berdasarkan IAI. Nah, teman-teman sendiri sudah tahu ya apa itu IAI. Ya, betul. IAI itu merupakan singkatan dari Institut Akuntan Indonesia. Nah, ini ada 8 kode etik yang disahkan pada Kongres 1A18 tahun 98. Nah, ke-8 kode etik ini, yang pertama ada tanggung jawab profesi, kemudian yang kedua ada kepentingan publik, lalu ada integritas, kemudian objektivitas, lalu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, lalu kode etik selanjutnya ada kerahasiaan, perilaku profesional, kemudian standar teknis. Nah, prinsip etika ini disusun oleh IAI dan disahkan dalam rapat anggota IAI. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi penyusun aturan etika semua kompartemen atau institut profesi sejenis. Prinsip etika berlaku bagi semua anggota IAI. Aturan etika ini merupakan pedoman bagi perilaku semua anggota institut sejenis seperti IAPI, IAI KAPD, IAI KAM, dan IAI KASP. Lalu teman-teman ada struktur etika Institut Akuntan Indonesia berdasarkan struktur atau jenjang. Yang pertama ada prinsip etika, di mana prinsip etika ini disahkan oleh Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Kemudian ada aturan etika yang kedua. Ini disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Lalu yang ketiga ada interpretasi etika, ini dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Lalu yang keempat ada tanya jawab. Nah, Dewan Standar Profesi Kompartemen atau institut ini profesinya sejenis. Nah, ini ada 5 jenis ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Nah, penjelasan kelima jenis ancaman tersebut akan dijumpai pada seksi 10.100.10 Kode Etik IAPI sebagai berikut. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Ini terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya, dan praktisi maupun anggota keluarga
langsung atau anggota keluarga dekat praktisi. Nah, yang kedua ada ancaman telaah pribadi. Ini terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Kemudian yang ketiga ada ancaman advokasi. Nah, yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai sesuatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Lalu ancaman yang keempat ini ancaman kedekatan. Terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Kemudian ancaman yang terakhir ada ancaman intimidasi. Nah, ancaman intimidasi ini terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Nah, pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika tetap terjaga, tetap dilakukan melalui pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan atau peraturan, dan pencegahan dalam lingkungan kerja. Nah, ini selanjutnya ada pencegahan yang dibuat profesi, perundang-undangan, dan peraturan dalam 100.12 mencakup ini, antara lain persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi. Yang kedua ada persyaratan pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada peraturan tata kelola perusahaan, lalu standar profesi. Kemudian pencegahan berikutnya ada prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi atau regulator. Lalu ada penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi. Nah, pencegahan dalam lingkungan kerja diatur secara detail pada bagian B dari Kode Etik Akuntan Publik. Baik, sekian dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.